Kami dari kelompok 4 sedang berada di Candi Pawon dan akan mengobservasi Candi Pawon. Diam! Candi Buddha utama di Magelang, Jawa Tengah yang terletak dalam satu garis lurus dan memiliki hubungan ritual erat. Sering disebut sebagai satu kesatuan dengan Borobudur, Pawon, dan Mendut. Candi Pawon juga salah satu candi peninggalan abad ke-8-9 Masehi pada masa dinasti Sailendra. Kaki candi bagian paling bawah ini berfungsi sebagai penopang struktur. Bentuknya persegi dengan tangga di sisi barat, dihiasi relief sederhana dan lis atau bingkai batu. Secara simbolik melambangkan dunia manusia yang masih terikat nafsu. Tubuh candi bagian tengah yang menjadi inti bangunan terdapat relung cekungan di setiap sisi yang dahulu kemungkinan berisi arca. Dindingnya dihiasi relief makhluk setengah manusia, setengah burung yang disebut kinara-kinari. Ada juga motif pohon kalpaturu, pohon kehidupan yang melambangkan kemakmuran dan harapan. Secara filosofis, bagian ini menggambarkan tahap peralihan manusia menuju kesucian rupa dhatu. Atap candi bagian paling atas berbentuk bertingkat tersusun dari beberapa undakan yang semakin mengecil ke atas. Puncaknya dahulu kemungkinan berupa stupa, ciri khas Buddha, melambangkan dunia spiritual tertinggi arupa dhatu, yaitu keadaan tanpa bentuk dan bebas dari keterikatan duniawi. Tangga dan pintu masuk. Tangga utama berada di sisi barat menghadap ke Candi Borobudur. Di atas pintu terdapat hiasan wajah raksasa yang disebut Kala sebagai simbol penolak roh jahat. Fungsi dan makna. Candi Pawon diperkirakan bukan candi utama, melainkan bagian dari rangkaian ritual menuju Borobudur. Ada teori bahwa candi ini digunakan untuk penyucian diri sebelum mencapai puncak spiritual di Borobudur. Nama Pawon sendiri sering dikaitkan dengan kata perapian yang bisa bermakna simbol penyucian. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Nama saya Damen Alfredo dari Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk keperluan tugas sejarah. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah berkenan. Bisa tolong dijelaskan secara singkat kapan kira-kira Candi Pawon ini dibangun dan oleh siapa atau kerajaan apa? Waduh. Ya, kalau Candi Pawon itu kan dari abad 8 sampai 9 Masehi ya. Kalau pendirinya saya kurang tahu. Itu dulu waktu kerajaan dinasti Sailendra. Itu dari bapaknya Sailendra kalau nggak salah ya. Itu kan dibakar dan apinya disimpan di situ. Itu pembongkarannya dibongkar lagi untuk pembaruan lagi tahun 1904. Oh iya. Iya. Ada apa lagi yang dipertanyakan? Ada. Ya. Kita tahu bahwa Candi Pawon terletak di antara Candi Borobudur dan Candi Mendut. Ya. Mendut. Mendut, Mas. Iya. Apakah ada hubungan khusus antara makna filosofi dari ketiga letak candi? Ada dong, Mas. Apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak ada ikatan dari ketiga candi tersebut. Ada ikatan. Yang pertama itu dari Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur kan jadi 3 serangkaian. Yang ikatannya itu kalau Candi Mendut itu untuk sembahyangan Waisak dan Candi Mendut juga nanti diarak sampai ke Candi Borobudur. Nanti sembahyangnya untuk yang besar itu di Candi Borobudur. Oh ya. Iya. Apa fungsi utama Candi Pawon pada masa lalu? Apakah sebagai tempat ibadah, tempat pemakaman, atau fungsi lain? Fungsi dari Candi Pawon itu
untuk ibadat umat Buddha dan juga dulunya untuk penyimpanan abu dari bapaknya Saindra. Iya. Menurut Ibu, apa hal yang paling unik, menarik dan dari Candi Pawon yang mungkin belum banyak diketahui oleh wisatawan? Yang belum semua udah ini ya udah nggak unik ya, karena mereka semua udah udah ada ceritanya masing-masing. Bagaimana peran Candi Pawon saat ini bagi masyarakat sekitar dan bagi dunia pariwisata serta pendidikan sejarah? Untuk pariwisata itu untuk pedagang, alhamdulillah karena ada Candi Pawon, banyak pengunjung yang naik BW seperti naik BW seperti lokal kayak dari Filipina, Prancis, Thailand dan sebagainya berkunjung di sini untuk mengetahui cerita-ceritanya dari awalnya Candi Pawon. Oke, mungkin cukup Bu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama.